Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Desa Sandriko Masdari Sulin. Di sini saya mewakili kelompok 3, tingkat 1, reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh dan juga makanan utama bagi otak. Sebagian besar karbohidrat dapat dijumpai di dalam biji-bijian, tetapi banyak produsen yang menambahkan zat senyawa ini ke dalam makanan olahannya, berupa pati atau tambahan gula. Saya Fridiana Novita Sandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Karbohidrat paling sederhana sesuai dengan rumus kimia umum dan disebut gula sederhana, di mana terbentuknya disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Apa sih contoh makanan yang mengandung monosakarida? Contohnya adalah buah-buahan seperti apel, pisang, dan anggur. 2. Disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Contoh dari disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Disakarida sangat penting untuk farmasi seperti sukrosa, gula pasir, laktosa, gula susu, dan getiobiosa. Sukrosa adalah disakarida yang tidak mereduksi karena tidak memiliki gugus aldehida bebas. Sukrosa merupakan satu-satunya disakarida banyak terdapat pada tanaman, sari buah-buahan, air batang tebu, dan tanaman lain. 3. Polisakarida. Polisakarida sering juga dinamakan senyawa bukan gula karena rasanya tidak manis. Polisakarida merupakan senyawa yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan satuan monosakarida per molekul. Polisakarida ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk melalui hubungan dari banyak monomer monosakarida. Salah satunya dari polisakarida ialah pati. Terbentuknya utama dari penyimpanan energi pada suatu tanaman pasti ialah bahan makanan pokok pada sebagian besar manusia. Makanan seperti jagung, kentang, beras, dan juga gandum memiliki kandungan pati yang tinggi. 4. Oligoskarida. Oligoskarida adalah molekul terdiri dari dua residu monosakarida 10 dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Oligosakarida berasal dari berbagai sumber makanan seperti susu, tomat, pisang, gula merah, bawang merah, barley, kedelai, gandum hitam, dan bawang putih. Baik, saya Rizka Amara. Di sini saya akan menjelaskan fungsi karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat yang pertama itu apa sih? Fungsi karbohidrat yang pertama itu sebagai sumber energi utama, sebagaimana manusia melakukan aktivitas fisik membutuhkan energi, seperti aktivitas detak jantung, pernafasan, dan aktivitas metabolisme tubuh. Manusia memperoleh energi dengan mengonsumsi makanan hewani dan tumbuhan. Yang kedua, fungsi karbohidrat dalam pengolahan bahan pangan. Selain memberikan energi, karbohidrat juga bisa memberikan rasa manis, memberikan aroma dan tekstur pada makanan. Yang ketiga, mendukung fungsi protein. Adanya protein di dalam tubuh akan kurang berfungsi dengan baik dan optimal tanpa adanya karbohidrat, karena pada dasarnya karbohidratlah yang membuat fungsi protein lebih maksimal. Yang keempat, mendukung kinerja saluran pencernaan. Sumber makanan yang kandungan karbohidratnya tinggi biasanya juga memiliki daya serap tinggi, sehingga akan mampu membantu menolong saluran pencernaan menjadi lebih lancar. Apabila saluran pencernaan berjalan mulus, proses buang air besar pun juga akan lebih lancar, di mana itu artinya kita akan terhindar dari kondisi sembelit. Serat yang ada pada makanan berkarbohidrat juga bisa mendukung pencegahan obesitas, diabetes mellitus, kanker usus besar, serta jantung koroner yang berhubungan dengan kadar kolesterol tinggi. Yang terakhir, mengendalikan metabolisme lemak. Pada tubuh kita, karbohidrat akan menjalankan perannya sebagai yang mengatur metabolisme lemak, dan itu adalah fungsi karbohidrat lainnya yang juga tergolong vital. Fungsi ini dianggap penting karena terjadinya oksidasi lemak tak sempurna yang bisa berakibat buruk bagi tubuh.
akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karbohidrat. Jadi yang pertama ada karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana itu apa sih? Jadi, karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang memiliki bentuk molekul sederhana, sehingga dapat dicerna secara cepat untuk dijadikan energi. Karena bisa diolah dengan cepat dalam tubuh, karbohidrat sederhana dapat memicu terjadinya lonjakan kadar glukosa atau gula darah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, penderita diabetes dianjurkan untuk membatasi konsumsi jenis karbohidrat ini. Lalu yang kedua ada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini adalah jenis karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Karbohidrat kompleks dinilai mampu memberikan energi secara konsisten dalam waktu yang lama sekaligus mencegah terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, jadi adapun beberapa jenis makanan yang termasuk sebagai sumber karbohidrat sederhana. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada gula pasir, gula aren, gula tepung, gula kastor, gula batu, sirup, dan karamel. Nah, yang membedakan karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks adalah, kalau karbohidrat kompleks itu banyak terdapat di pati. Nah, pati ini merupakan jenis karbohidrat kompleks yang mengandung lebih sedikit kalori jika dibandingkan dengan jenis karbohidrat lainnya. Nah, beberapa jenis makanan yang mengandung pati adalah kacang-kacangan, jagung, kentang, dan juga biji-bijian. Lalu ada juga serat. Nah, salah satu jenis karbohidrat kompleks lainnya yaitu adalah serat. Jenis karbohidrat kompleks ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga akan dibawa melewati usus untuk menjalani proses fermentasi bakteri. Bakteri dalam usus besar akan melakukan proses fermentasi pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh karena dibawa melewati usus. Nah, serat diketahui dapat membantu melancarkan sistem pencernaan karena mampu merangsang pergerakan usus. Adapun beberapa jenis makanan yang tinggi serat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan gandum utuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan manfaat karbohidrat dan kebutuhan karbohidrat. 1. Sebagai sumber energi. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah digunakan sebagai sumber energi utama tubuh. Dengan mengonsumsi karbohidrat secukupnya, tubuh akan mendapatkan energi yang diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bernafas, berlari, berpikir, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatur keseimbangan protein. Ketika mengkonsumsi karbohidrat, tubuh akan mendapatkan asupan energi yang cukup sehingga tidak perlu menggunakan protein sebagai sumber energi. Dengan begitu, protein di dalam tubuh dapat digunakan untuk memelihara dan membangun jaringan tubuh yang rusak, sebagai bahan pembentuk sel dan jaringan tubuh, serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengontrol berat badan ideal. Mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dipercaya mampu membantu mengontrol berat badan ideal secara menyeluruh. Sebab, kandungan serat pada sumber pangan tersebut dapat memberikan efek kenyang yang lebih lama, sehingga mampu mengendalikan nafsu makan serta mengurangi asupan kalori. Yang keempat, meminimalkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Selain membantu mengontrol berat badan ideal, kandungan serat dalam karbohidrat kompleks juga dapat meminimalkan resiko terjadinya berbagai penyakit, seperti gangguan pencernaan, obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Karena itu, sangat dianjurkan untuk memilih jenis karbohidrat yang kaya akan serat, seperti sayur, kentang, biji-bijian utuh, dan sebagainya. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi otak. Salah satu manfaat karbohidrat adalah dapat mengoptimalkan kinerja dan fungsi otak. Pasalnya, otak membutuhkan glukosa sebagai bahan bakar utama sehingga dapat bekerja dan berfungsi secara optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu, kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan total karbohidrat harian untuk anak-anak dan orang dewasa berkisar antara 55 hingga 75% dari total konsumsi energi. Konsumsi total karbohidrat dapat meliputi semua pati, gula, dan serat pangan. Diutamakan konsumsi karbohidrat kompleks, sementara karbohidrat sederhana
kurang dari 10% dari total asupan energi. Peran utama karbohidrat atau glukosa adalah menyediakan energi untuk sel-sel dalam tubuh, terutama otak, yang satu-satunya organ tubuh yang bergantung pada karbohidrat. WHO dan FAO merekomendasikan tentang karbohidrat untuk gizi manusia, yakni 1. Asupan optimal setidaknya 55% dari total energi berasal dari berbagai sumber karbohidrat untuk segala usia, kecuali untuk anak di bawah 2 tahun. Asupan optimal harus diperkenalkan secara bertahap mulai dari umur anak 2 tahun. 2. Keseimbangan energi itu dijaga dan mengkonsumsi makanan yang mengandung setidaknya 55% dari total energi dari karbohidrat dari berbagai sumber, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. 3. Hindari mengkonsumsi kadar karbohidrat di atas optimal, termasuk minuman yang mengandung karbohidrat, khususnya untuk tujuan aktivitas fisik rekreasi. Ada beberapa sumber karbohidrat, yaitu kentang, beras, gandum, buah-buahan, umbi-umbian, dan jagung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akibat kekurangan karbohidrat. Karbohidrat itu kan menghasilkan energi, jadi kalau kita kekurangan karbohidrat, jadi kita tidak bisa menghasilkan energi. Akibat dari itu, kita bisa merasa lelah, terus kepala pusing, lemah, hingga rentan terkena penyakit. Tetapi jika kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, itu juga tidak baik, dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit kronis, kelebihan berat badan atau obesitas, dan gangguan pada fungsi tubuh.